Insyaallah pada pengantar kali ini kami akan membawakan satu tema tentang tawakal di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah merupakan satu ibadah. Oleh karenanya di dalam menuntut ilmu mesti ada sifat tawakal dalam diri seseorang, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab ini, Ta'limul Muta'allim fi Tariqi At-Ta'allum, oleh Al-Imam Burhanuddin dunia. Wala yusgil qalbahu bidzalik, dan janganlah dia menyibukkan dirinya terhadap urusan-urusan dunia. Artinya karena dia adalah seorang penuntut ilmu, maka membutuhkan satu fokus ya, dia harus fokus, dia harus bersungguh-sungguh. Oleh karenanya urusan dunia itu jangan sampai dia disibukkan sehingga kefokusannya terhadap ilmu itu akan hilang. Rawa Abu Ja'far, rawa Abu Hanifah, ya, bahwasanya Abu Hanifah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Ibnul Hasan Az-Zubaydi, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Rasulullah sallam. Ya, Abdullah Ibnul Hasan Az-Zubaydi mengatakan, "Man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah taala hammahu wa rizqahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ya, barang siapa yang tafaqqah fi dinillah, yaitu menuntut atau mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan segala keinginannya. Ya, segala keinginannya, segala kebutuhannya, segala kedukaannya itu Allah Subhanahu wa taala akan tutupi, atau Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini perkataan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya, apa yang disebutkan oleh sahabat ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan motivasi kepada kita pentingnya tawakal dalam menuntut ilmu agama. Yaitu ada dua keutamaan berdasarkan perkataan sahabat Nabi ini, yaitu siapa yang menuntut ilmu agama, siapa yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama, dalam mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan segala keinginannya. Ya, segala keinginannya, segala kebutuhannya, segala dukanya, ya, akan Allah cukupkan, Allah akan tutupi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rezeki, ya, nafkah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, ini menunjukkan satu keutamaan bagi penuntut ilmu agama. Oleh karena itu janganlah seseorang khawatir, ya, merasa takut terhadap rezeki, terhadap kebutuhan hidupnya. Bagi penuntut ilmu agama, bagi pencari ilmu agama, bagi orang yang konsen, fokus mempelajari ilmu agama, maka insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan segala kebutuhannya, segala keinginannya. Bahkan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari jalan-jalan yang dia tidak sangka-sangka. Fa inna man istaghala qalbuhu bi amri rizq min al-quti wal kiswah faqallama yatafarraq li tahsil makarimil akhlaq wa ma'alil umur. Karena siapa yang menyibukkan dirinya terhadap urusan-urusan rezeki berupa makanan dan pakaian, maka sangat sedikit dia bisa fokus untuk mendapatkan ilmu berupa akhlak-akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang mulia. Artinya, jika seseorang disibukkan dengan urusan-urusan dunianya, meskipun dalam perkara makan dan pakaian,
maka tentu dia akan ya tergerus ya, atau dia akan tidak memiliki kefokusan ya untuk mencari atau menimbah ya ilmu yang berupa akhlak-akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang mulia. Jadi untuk menimba atau untuk mendapatkan ilmu yang berisi akhlak-akhlak dan perkara-perkara yang mulia ya, termasuk yaitu perkara yang mulia, yaitu ilmu agama, maka itu membutuhkan satu kefokusan, satu konsentrasi, tentunya membutuhkan kepasrahan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah hati kita jangan sampai disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Ada seseorang yang berkata kepada salah seorang ulama, dia mengatakan, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Faqala hiya nafsuka, ya. Jadi wasiat itu adalah dirimu sendiri, katanya. Illam tusgilha wa tasta syagalatka nafsuka. Ya, wasiat itulah dirimu sendiri. Jika kamu tidak menyibukkan atau tidak mempergunakan hatimu, maka dia akan menyibukkan Anda. Ini satu wasiat yang sangat dalam. Ya, bahwasanya diri kita ini jika tidak kita sibukkan dengan amal-amal seperti menuntut ilmu, beramal dan seterusnya, maka diri kita ini akan menyibukkan kita kepada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada ilmu atau menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wasiat yang sangat bagus sekali. Oleh karena itulah, bagaimana jiwa kita ini, diri kita ini, nafsu kita ini kita sibukkan ya dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, dengan beribadah kepada Allah, dengan mencari akhlak-akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang mulia, sehingga ya sehingga diri kita tidak ada peluang, tidak ada waktu untuk menyibukkan kita kepada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada ilmu. Namun sebaliknya, jika kita tidak menyibukkan nafsu kita, jiwa kita, ruh kita kepada ilmu, maka jiwa kita itulah, maka nafsu kita yang akan menggiring kita, akan membawa kita kepada perkara-perkara yang jauh daripada ilmu agama. Fayambagi likulli ahadin an yusghila nafsuhu bi a'malil khair hatta la tashtagil nafsuhu bihawaha. Maka oleh karena itulah, maka hendaklah setiap orang menyibukkan dirinya dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, ya, agar nafsunya tidak menyibukkan dia dengan mengikuti hawa nafsunya. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan tadi, salah seorang ulama yang memberikan wasiat tentang perkara ini. Wala yahtamu al-aqilu li amri dunya li anna al-hamma wal hazana la yaruddul musibah. Maka orang yang berakal janganlah dia disibukkan dengan perkara-perkara dunia, karena gundah gulana, rasa takut atau kesedihan terhadap dunia itu tidak bisa menolak namanya musibah. Ya, jika musibah sudah datang menghampiri kita, maka rasa takut, kesedihan dan keinginan, cita-cita itu tidak bisa menolaknya. Wala yanfa, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya, keinginan, kemudian kedukaan, rasa takut tidak bisa memberikan manfaat. Bal yadurru bil qalbi wal aqli wal badan. Bahkan ya, kedukaan, ketakutan itu hanya membahayakan diri, hati seseorang, akal seseorang, badan seseorang, bahkan menjauhkan seseorang dari amal-amal kebaikan. Wa yahtammu li amri akhirah li annahu yanfa, maka hendaklah dia menyibukkan diri dengan perkara-perkara akhirat, karena itulah yang memberikan manfaat kepadanya. Luar biasa ya, perkataan yang sangat luar biasa. Tentu kita sebagai orang yang berakal tentu tidak menyibukkan pada perkara-perkara dunia, tetapi kita menyibukkan kepada perkara-perkara
akhirat, karena itu yang memberikan manfaat kepada kita. Adapun menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia sehingga muncullah was-was, rasa takut, kesedihan, keinginan, ketamakan dan seterusnya, itulah yang akan memudaratkan, memberikan mudarat kepada hati kita, kepada jiwa kita, kepada akal kita, bahkan kepada badan kita, bahkan menjauhkan kita dari amal-amal kebaikan. Barangkali ini pemirsa sebagai pengantar ya tentang urgensi tawakal bagi penuntut ilmu agama khususnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita khususnya dalam masalah mempelajari fikih ibadah ini. Karena sekali lagi ilmu itu adalah bagian daripada ibadah, oleh karenanya kita harus mengetahui perkara ini, yaitu terkhusus tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah diri kepada Allah. Tentu tidak meniadakan namanya asbab. Tawakal tidak berarti kita meninggalkan asbab. Bukan berarti kita tidak mau berusaha untuk mencari dunia, tetapi jangan sampai dunia ini yang menguasai kita sehingga maksud tujuan utama untuk mencari ilmu itu terabaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya.